Sepanjang sejarahnya, Amerika Serikat memiliki 46 presiden yang pernah memimpin negara tersebut. Dari begitu banyak presiden, ada yang dianggap bagus dan ada pula yang dinilai buruk. Mereka yang dianggap bagus umumnya karena kebijakan yang membawa negara semakin baik dan rakyat makin sejahtera. Sementara mereka yang dianggap buruk umumnya karena kebijakan yang menyebabkan aneka masalah politik sampai sosial dan kesejahteraan. Terkait hal itu, berikut adalah daftar presiden Amerika yang dianggap terburuk sepanjang sejarah. Richard Nixon. Richard Nixon, presiden ke-37 Amerika Serikat, dianggap salah satu presiden terburuk dalam sejarah negara tersebut. Penilaian itu sebagian besar disebabkan oleh skandal Watergate yang mengguncang pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap institusi politik. Watergate dimulai dengan pembobolan markas besar Partai Demokrat di Kompleks Watergate pada 1972, yang kemudian terungkap bahwa Nixon dan timnya terlibat dalam upaya menutupi keterlibatan mereka. Skandal ini memunculkan serangkaian penyelidikan yang mengarah pada pengunduran diri Nixon pada 9 Agustus 1974, menjadikannya presiden pertama yang mengundurkan diri di tengah masa jabatannya. Selain skandal Watergate, kebijakan luar negeri Nixon juga menuai kritik. Meskipun ia berhasil membuka hubungan diplomatik dengan Tiongkok dan mengurangi ketegangan Perang Dingin melalui kebijakan detente, banyak yang menilai bahwa pendekatannya terhadap konflik di Vietnam sangat merugikan. Kebijakan itu termasuk perluasan perang ke Kamboja dan Laos, yang menyebabkan banyak korban jiwa dan memperburuk situasi kemanusiaan di kawasan tersebut. Kebijakan itu juga memicu protes besar-besaran di dalam negeri, yang semakin menggerogoti dukungan publik terhadap pemerintahannya. Lebih jauh lagi, Nixon dikenal karena kebijakan domestiknya yang kontroversial, termasuk penanganan masalah ras dan hak sipil. Meskipun ia mengimplementasikan beberapa kebijakan yang mendukung lingkungan dan kesehatan masyarakat, banyak yang merasa bahwa tindakan dan retorikanya seringkali tidak konsisten dengan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial. Dengan berbagai kontroversi yang menyelimutinya, Nixon meninggalkan warisan yang kompleks dan dipenuhi ketidakpuasan. James Buchanan. James Buchanan, presiden ke-15 Amerika Serikat, juga dianggap salah satu presiden terburuk dalam sejarah AS. Masa jabatannya dari tahun 1857 hingga 1861 ditandai ketidakstabilan politik dan sosial yang semakin meningkat, terutama terkait isu perbudakan. Buchanan gagal mengatasi perpecahan antara negara bagian utara dan selatan, yang pada akhirnya berkontribusi pada pecahnya Perang Saudara Amerika. Kebijakan dan keputusan yang diambilnya seringkali dipandang sebagai langkah yang tidak efektif dan tidak memadai dalam menghadapi tantangan besar tersebut. Salah satu hal kontroversial Buchanan adalah dukungannya terhadap keputusan Mahkamah Agung dalam kasus Dred Scott versus Sanford, yang menyatakan bahwa orang kulit hitam tidak memiliki hak sebagai warga negara dan bahwa Kongres tidak memiliki kekuasaan untuk melarang perbudakan di wilayah baru. Keputusan itu memperburuk ketegangan antara utara dan selatan, dan banyak yang melihatnya sebagai upaya untuk melindungi kepentingan pemilik Buddha. Alih-alih meredakan ketegangan, tindakan Buchanan justru memperburuk situasi dan mempercepat perpecahan negara. Selain itu, Buchanan juga dianggap lemah dalam kepemimpinannya. Ia tidak mampu membangun koalisi yang kuat di Kongres, sehingga kebijakannya seringkali terhambat. Ketidakmampuannya menangani krisis seputar pemisahan diri negara-negara bagian selatan semakin menunjukkan ketidakberdayanya sebagai pemimpin. Banyak yang percaya bahwa jika Buchanan mengambil sikap lebih tegas terhadap isu pemisahan diri, mungkin konflik yang lebih besar dapat dihindari. Andrew Jackson. Andrew Jackson adalah presiden ke-7 Amerika Serikat. Masa jabatannya dari tahun 1829 hingga 1837 ditandai kebijakan yang kontroversial dan tindakan yang seringkali melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Salah satu aspek mencolok dari kepemimpinannya adalah kebijakan pengusiran penduduk asli Amerika yang dikenal sebagai Trail of Tears. Kebijakan itu menyebabkan pemindahan paksa ribuan suku asli dari tanah mereka di Tenggara menuju wilayah barat yang berakibat pada penderitaan dan kematian yang luas. Selain kebijakan terhadap penduduk asli, Jackson juga dikenal karena sikapnya yang agresif terhadap lembaga keuangan, terutama Bank Nasional. Ia percaya bahwa bank tersebut berfungsi untuk kepentingan elit dan bukan untuk rakyat biasa. Dalam upaya menghancurkan bank tersebut, Jackson menarik dana federal dan mendistribusikannya ke bank-bank kecil, yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan berkontribusi pada krisis keuangan. Tindakan itu menunjukkan kurangnya pemahaman tentang dampak jangka panjang dari kebijakan ekonomi yang diambilnya. Sikap otoriter Jackson juga menjadi sorotan kritik. Ia sering mengabaikan saran dari penasihatnya dan mengambil keputusan sepihak, yang membuat banyak orang merasa bahwa ia merusak prinsip checks and balance dalam pemerintahan.
Selain itu, penggunaan veto yang berlebihan menunjukkan kecenderungan untuk menolak legislatif yang tidak sejalan dengan pandangannya, menghambat kemajuan politik dan sosial yang lebih luas. Warren G. Harding. Warren G. Harding adalah Presiden ke-29 Amerika Serikat. Masa jabatannya dari 1921 hingga 1923 ditandai skandal dan korupsi yang melibatkan anggota kabinetnya yang merusak reputasi kepemimpinannya. Meskipun Harding berusaha menciptakan citra sebagai pemimpin yang bersahabat dan terbuka, kenyataannya banyak dari orang-orang yang ia pilih untuk membantunya terlibat dalam praktik korupsi yang serius. Salah satu skandal terkenal yang melibatkan pemerintahan Harding adalah skandal Teapot Dome, ketika pejabat tinggi pemerintah, termasuk Sekretaris Dalam Negeri Albert Fall, terlibat dalam penjualan hak pengeboran minyak di tanah federal dengan cara yang ilegal dan tidak etis. Skandal ini tidak hanya mencoreng nama baik Harding, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah federal. Meskipun Harding tidak secara langsung terlibat dalam skandal tersebut, kurangnya pengawasan dan ketidakmampuannya memilih penasihat yang dapat dipercaya menunjukkan kelemahan dalam kepemimpinannya. Selain skandal, kebijakan ekonomi Harding juga menuai kritik. Meskipun ia berusaha mengembalikan stabilitas setelah Perang Dunia Pertama, banyak yang merasa bahwa kebijakan ekonominya lebih menguntungkan para industrialis dan pemilik bisnis daripada kelas pekerja. Pengurangan pajak bagi orang kaya dan pengabaian terhadap masalah sosial menyebabkan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar, yang berkontribusi pada ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Andrew Johnson. Andrew Johnson adalah Presiden ke-17 Amerika Serikat. Ia menjabat dari tahun 1865 hingga 1869, menggantikan Abraham Lincoln setelah pembunuhan presiden tersebut. Johnson, yang berasal dari Partai Demokrat, memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang rekonstruksi pasca Perang Saudara dibandingkan banyak anggota Partai Republik yang dominan di Kongres. Pendekatannya yang lembek terhadap negara-negara bagian selatan yang baru saja dibebaskan dari perbudakan menyebabkan ketegangan yang mendalam antara eksekutif dan legislatif. Salah satu kebijakan kontroversial Johnson adalah pengampunan massal bagi mantan konfederasi dan penolakan untuk memberikan hak-hak sipil kepada mantan Buddha. Ia mengeluarkan serangkaian keputusan yang memungkinkan negara-negara bagian selatan untuk menerapkan undang-undang diskriminatif yang dikenal sebagai Black Codes yang membatasi kebebasan dan hak-hak warga kulit hitam. Tindakan itu memicu kemarahan di kalangan anggota Partai Republik yang berjuang keras untuk memastikan hak-hak sipil bagi semua warga negara dan semakin memperburuk ketegangan politik di negara tersebut. Johnson juga terkenal karena menghadapi pemakzulan oleh Kongres pada tahun 1868. Ia menjadi presiden pertama yang mengalami proses pemakzulan yang dipicu ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Rekonstruksi dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Tenure of Office. Meskipun ia selamat dari pemakzulan setelah diadili di Senat, proses tersebut menunjukkan seberapa jauh ketidakpercayaan dan ketidakpuasan terhadap kepemimpinannya. Franklin Pierce. Franklin Pierce adalah Presiden ke-14 Amerika Serikat. Ia menjabat dari tahun 1853 hingga 1857, pada masa yang sangat tegang menjelang Perang Saudara. Pierce, yang berasal dari Partai Demokrat, berusaha menegakkan kebijakan yang mendukung ekspansi wilayah, tetapi pendekatannya terhadap isu perbudakan dan hubungan antar negara bagian justru memperburuk ketegangan yang ada. Salah satu kebijakan kontroversial yang diusulkan oleh Pierce adalah Undang-Undang Kansas-Nebraska, yang memungkinkan wilayah baru untuk menentukan status perbudakan mereka sendiri melalui prinsip popular sovereignty. Kebijakan itu memicu kekacauan di Kansas, yang dikenal sebagai Bleeding Kansas, ketika pro dan kontra perbudakan terlibat dalam bentrokan kekerasan. Tindakan itu tidak hanya mengguncang stabilitas sosial di wilayah tersebut, tetapi juga semakin memperdalam perpecahan antara utara dan selatan. Pierce juga gagal dalam menghadapi tantangan politik yang dihadapi oleh negara. Ia tidak berhasil mendapat dukungan dari Kongres untuk kebijakan-kebijakan pentingnya, dan ketidakmampuannya bersatu dengan berbagai fraksi dalam partainya sendiri menunjukkan kelemahan kepemimpinannya. Selain itu, sikapnya yang cenderung mengabaikan masalah hak-hak sipil dan ketidakadilan sosial semakin membuatnya tidak disukai oleh banyak kalangan.